Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan sebelum kita mengawali aktivitas kita, kerja, karya pelayanan kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Ada ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu di pagi hari yang indah ini. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, sehat kuat Tuhan beri bagi kami, dan kami percaya bahwa ketika kami hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat untuk kami mengerti dan memahami apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami dengar. Tolonglah kami supaya kami dapat memberlakukan firman ini dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan kita di hari ini, Kamis 31 Oktober 2024, terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14. Firman Tuhan berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi." Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan kita di hari ini sesuai dengan renungan harian keluarga adalah kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua ingin bahagia, bukan? Tuhan Allah juga menginginkan kita untuk bahagia. Tak heran manusia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, walau terkadang dengan cara yang keliru. Ada yang menjadikan harta benda dan jabatan sebagai landasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Mereka berpendapat bahwa dengan memiliki harta benda, semua keinginan bisa terpenuhi. Dan dengan memiliki jabatan, bisa punya kekuasaan untuk mengendalikan orang lain. Orang tua pun sering merasa bangga ketika bisa mewariskan tanah, harta yang melimpah untuk anak cucu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mewariskan harta kekayaan kepada anak cucu tidaklah salah. Namun kalau fokusnya terarah pada materi dengan mengabaikan pengajaran iman, justru dapat mengakibatkan penderitaan, bukan kebahagiaan. Karena yang diwariskan itu bersifat tidak kekal, dan justru dapat membuat anak cucu menjadi generasi penikmat, tidak yang siap berjuang, bersusah payah, dan serakah. Maunya yang instan. Akibatnya, harta yang seharusnya menjadi berkat justru sering menjadi sumber masalah. Banyak kasus kakak beradik bertengkar, saling mengancam, bahkan saling membunuh
hanya karena harta warisan. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan Allah, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Hal ini harus diingat, jangan sampai dilupakan sebagai resep bahagia. Orang yang takut akan Tuhan Allah ialah mereka yang bergaul akrab dengannya dan fokus hidupnya merenungkan firman dan melakukan kehendaknya. Sementara orang yang mencari kebahagiaan di luar Tuhan, ia akan merasakan kebahagiaan semu, frustasi, kehancuran, dan penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, marilah kita melandaskan kebahagiaan dengan hidup bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Janganlah kita mudah tergiur oleh tawaran dunia yang seakan menyenangkan, tapi menghanyutkan dan menjerumuskan dalam kesesatan. Jadikanlah keluarga kita sebagai basis pengajaran iman yang sehat. Wariskan ketekunan, etos kerja keras, dan ketaatan. Maka Tuhan Allah akan menunjukkan jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Kita akan menyaksikan anak cucu menjadi generasi pejuang yang tidak gampang menyerah. Tetap setia dan siap mengikuti proses Tuhan Allah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikan dan mampukanlah keluarga kami menjadi basis pengajaran iman yang sehat, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan hidup di dalamnya, sehingga kami akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucu kami akan mewarisi bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.